Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yu'adzim. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa laka ya'bagi wal jalim wa ikram wa sultanik. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah. Pada hari ini ulun akan menyambung tentang sholat sesuai sunnah. Jadi kemarin itu ulun telah menyampaikan tentang takbir. Nah, takbir. Jadi posisi waktu kita mengangkat tangan, apakah kita membaca takbiratul ihram dulu, sesudahnya atau bebarengan. Nah, kemarin itu kan ada ulun sampaikan sesuai hadis yang dari hadis riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah pernah melaksanakan waktu mengangkat takbir itu Allahu Akbar itu sebelum tangan diangkat, kemudian juga pernah melakukan bebarengan dengan tangan diangkat Allahu Akbar, kemudian pernah juga Rasulullah melakukan sesudah. Jadi istilahnya itu tangan dulu diangkat baru Allahu Akbar. Nah, sekarang ulun akan melanjutkan tentang bagaimana kita memposisikan niat di saat mengangkat takbiratul ihram tadi. Nah, ulun mengambil buku berbagai macam, salah satunya adalah Fikih Niat yang dikarang oleh Isnan Ansori LCMA. Kemudian salah satunya lagi adalah Fikih 4 Mazhab oleh Syekh Abdurrahman Al-Jujairi yang terdiri dari 4.661 halaman. Ternyata fikihnya Syekh Abdurrahman Al-Jujairi lengkap. Jadi mulai kehidupan kita sehari-hari ternyata di sini cuma tebal sama sekali. Jadi ulun ambil dengan catatan kecil, ulun gabungkan juga dengan bagaimana sholat yang baik menurut Ustadz Agim. Jadi ulun gabungkan antara fikihnya tadi ke fikih lawan Syekh tadi. Jadi di sini ulun rangkum bahwa salah satu kenapa niat itu harus dilakukan? Karena niat adalah suatu kunci dari semua dari apa yang kita lakukan. Kenapa? Apabila kita tidak ada niat, maka tidak sah apapun yang kita niatkan atau yang kita kerjakan. Nah, di sini kita akan membahas berbagai macam mazhab tadi. Salah satunya yang ulun ambil sini adalah pertama mungkin ulun. Jadi kita di sini belajar bersama lah istilahnya, tuh belajar bersama dalam artian supaya kita jangan menyalahkan kadang-kadang orang membaca usali itu yang paling benar, kemudian orang tidak membaca usali itu disalahkan. Jadi dari sini ulun mengambil bahwa apapun yang dilakukan oleh mazhab tadi adalah sesuai dengan sunnah yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi istilahnya itu tidak asal mengambil sesuatu tanpa ada dalil. Nah, jadi di sini kita tanyakan dulu. Jadi ternyata 4 mazhab ini sudah dari awal tuh sudah berbeda pendapat tentang niat. Nah, ternyata niat itu ada dikatakan syarat atau rukun. Nah, di sini 4 mazhab ini sudah beda. Jadi ada yang menyatakan rukun, kemudian ada yang menyatakan syarat. Nah, disinilah ada sudah perbedaan bahwa niat itu ada yang mengatakan rukun dan syarat. Nah, siapa saja mazhab yang menyatakan bahwa itu syarat. Nah, setelah ulun baca adalah yang menyatakan niat itu adalah salah satunya adalah mazhab Hanafi. Jadi kedudukan niat dalam ibadah adalah syarat sah dan bukan rukun. Nah, ternyata mazhab Hanafi ini adalah memposisikan bahwa niat itu adalah rukun. Kemudian kalaunya Imam Malik apa? Nah, ternyata Imam Malik mendudukan niat adalah rukun. Nah, sini sudah beda bahwa Imam Malik adalah rukun, kemudian Imam Hanafi adalah syarat. Kemudian bagaimana dengan Imam Syafi'i? Nah, Imam Syafi'i ternyata sama dengan Imam Malik bahwa mendudukan niat itu adalah rukun. Kemudian mazhab yang satunya lagi Imam Hambali, ternyata Imam Hambali ini bahwa mendudukan adalah bahwa niat adalah sebagai syarat sah. Nah, jadi syarat juga ternyata ada 2 mazhab yang menyatakan syarat,
kemudian ada 2 mazhab yang menyatakan rukun. Nah, dari sini sudah ada perbedaan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kita jangan masalahkan bahwa ini termasuk syarat niat. Yang penting bahwa dalil-dalil yang diambil adalah dari baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang perlu kita bahas adalah mungkin kapan lahirnya yang kita namanya niat dilafazkan. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa kapan sih yang namanya lafaz munculnya lafaz atau usali lah, istilahnya usali pada maghrib itu kapan munculnya. Nah, sebenarnya semua mazhab yang nama niat itu adalah di hati. Tidak boleh bahwa niat itu dijaharkan. Jadi dilapaskan itu sepakat semua ulama di hati, bukan dilapaskan. Nah, kita di sini kita mencari kapan sih munculnya yang namanya dilapaskan tadi niat. Nah, ternyata ulun ambil dari berbagai buku tadi bahwa salah satunya adalah, jadi pertama kali yang menyatakan niat itu dilapatkan adalah dari kalangan imam-imam Syafi'iyah. Jadi dari kalangan imam Syafi'iyah ini ternyata salah menafsirkan bahwa Imam Syafi'i pertama kali kita sholat maka harus diucapkan. Nah, ternyata tanggapan dari pengikut Imam Syafi'i adalah bahwa yang diucapkan pertama kali adalah sebenarnya takbir. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i bahwa yang perlu dilapatkan itu adalah takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar sebenarnya. Cuma di sini salah pemahaman. Dikira bahwa yang perlu dilapatkan itu adalah niat tadi, usali tadi. Mungkin dalam hati kan sebenarnya sudah niat. Nah, cari aja bahwa satu dalil aja mau ada, misalnya minta maaf ulun sudah mendengar beberapa ceramah di Dayat yang lainnya, satu dalil pun tidak ada yang menamakan bahwa niat itu harus dilapaskan kemudian atau diucapkan dengan keras. Satu dalil pun tidak ada. Jakatiyah di Dayat saking palsunya tidak ada satu dalil atau hadis Nabi pun yang menyatakan bahwa niat itu harus dilapaskan. Jadi sini ulun bukan mempertentangkan, cuma di sini kalau kita berpegang teguh bahwa semua imam sepakat bahwa niat tidak ada yang dilafazkan. Nah, kemudian ini ulun ada catatan ulun, mungkin ulun kurang juga. Jadi kapan sih? Jadi ternyata pertama kalinya adalah turunan As-Syafi'iyah, bahwa Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' juz yang ketiga halaman 235 mengutip bahwa beliau mengutip dari pendapatnya dari Imam Ar-Rafi'i. Nah, di sini dari pendapat Imam Ar-Rafi'i ini adalah munculnya yang namanya lafaz atau niat dilafazkan. Jadi di sini bahwa pengikut Imam Syafi'i keliru. Jadi memahami lafaz ungkapan Imam Syafi'i, jadi menerangkan tentang niat, Imam Syafi'i menyampaikan adapun niat dan lafaz. Jadi sebenarnya yang disampaikan itu adalah niat lafaz haji dan umrah. Nah, itu memang harus diniatkan atau dilafazkan. Jadi misalkan kita ucapkan dengan lafaz suara nyaring, bukan sholat. Nah, di sini sudah salah pemahaman bahwa Imam Syafi'i bahwa yang perlu dilafazkan itu adalah saat ketika kita haji dan umrah supaya lebih yakin lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari yang lainnya bahwa tentang niat tadi, jadi Imam Syafi'i itu jabiha artinya sudah mendapatkan pahala. Jadi maksud Imam Syafi'i bahwa niat yang dilapaskan kepada haji dan umrah itu sudah dapat pahala, cuma bukan untuk sholat. Nah, jadi sini salah pemahaman. Jadi kemudian karena fi sholah, sebagaimana mana dalam sholat ketika itu dipraktek tanpa harus melapatkannya. Jadi sebenarnya semana dalam sholat ini maksudnya jangan dilapatkan atau dikeraskan. Nah, kemudian dikomentari kemudian pendapat tentang lafaz tadi. Kemudian dikomentari ulama-ulama, salah satunya adalah Imam Malik. Nah, Imam Malik ini kan sebenarnya gurunya Imam Syafi'i kan. Nah, jadi Imam Malik kata beliau waturok. Jadi dipandang makruh. Jadi pendapat Imam Malik kalau kita membaca lafaz dalam niat itu sebenarnya makruh. Nah, makruh. Jadi apa? Ternyata setelah membaca buku satunya, kenapa dimakruhkan? Boleh membaca lafaz
niat dengan dilapatkan apabila ada was-was. Nah, jadi ternyata Imam Malik pun membolehkan cuma kepada orang-orang yang ada was-was. Misalkan minta maaf, banyak kawanan kita mengangkat takbirnya 2-3 kali. Nah, sebenarnya itu orang was-was. Was-was dalam artian supaya antara niat di hati connect dengan maka harus dilapaskan atau dinyaringkan supaya connect. Itu maksudnya. Jadi Imam Malik tadi istilahnya tuh boleh asalkan orang itu was-was terus. Jadi istilahnya itu tidak ada ketetapan hati, ragu-ragu terus. Nah, ini dimakruhkan. Jadi mengucap niat dalam keadaan sholat. Jadi jelas dalilnya bahwa menunjuk bukan pelaksanaan dan contoh dari Nabi. Jadi Imam Malik bahwa tidak ada Nabi mencontohkan bahwa niat itu dilapaskan. Kemudian sholat itu termasuk paling jelas dalilnya dan yang termasuk paling detail contoh dari Rasulullah. Kenapa? Rasulullah menerima sholat adalah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan melalui malaikat Jibril. Jadi perintah sholat ini Nabi langsung menerima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada perantara lagi, luar biasa sekali. Jadi yang jelas di sini kalau kita lihat beberapa dalil tadi bahwa Nabi, kalau sekiranya itu Nabi pernah melakukan niat, tentu sampai sekarang kita tidak menemukan hadisnya. Jadi ya Julun tadi satu dalil pun tidak ada yang namanya. Jadi gini bapak-bapak ibu-ibu, kalau pendapat ulama kita meragu, misalkan walaupun ulama kan sudah jadi Imam Syafi'i, apabila pendapatku ini ragu atau kurang jelas, maka jangan diikuti. Nah, Imam Syafi'i pun sudah jelas, kalau pendapatku ini tidak benar maka jangan diikuti. Nah, para sahabat Rasulullah itu dulu pernah berdebat tentang hal-hal tentang hadis. Nah, kalau sudah ada perdebatan, maka sahabat Nabi tadi pasti menemui istri-istri beliau, Siti Aisyah, jadi menanyakan jelasnya tidaknya tadi hadis. Jadi supaya jangan ada perdebatan bahwa dengan orangnya langsung. Jadi pernah di zaman Rasulullah pun sudah ada jadi perbedaan. Di saat itu Nabi dan sahabat melaksanakan sholat. Nah, kebetulan waktu itu tidak ada air. Nah, kemudian otomatis kan tayamum. Nah, tayamum kemudian melaksanakan sholat. Nah, ternyata dari salah satu sahabat tadi melihat air. Nah, ternyata beliau wudu dan sholat lagi. Nah, sholatnya dengan sholat yang sama, misalkan zuhur, ternyata sholat zuhur lagi. Jadi yang satu yang bertayamum tadi kan ngadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kan tadi sudah sholat dengan tayamum, kenapa ngulangi lagi? Nabi diam dan senyum saja. Berarti Nabi membolehkan, walaupun misalkan dengan tayamum ternyata waktu sholat itu masih panjang dan jaraknya tidak jauh, maka dengan diulang dengan berwudu itu dibolehkan. Nah, ini ternyata perbedaan ini sudah ada di zamannya baginda Rasulullah. Kemudian kalau kita lihat dari kapan sih lafaz tadi muncul. Nah, ternyata lafaz ini muncul setelah ulun baca adalah darinya Imam Syekh Ar-Rafi. Nah, jadi di saat itu Imam Ar-Rafi ini kan ada dari jamaahnya ini bertanya, wahai imam atau syekh, kenapa hamba ini was-was? Nah, was-was, jadi was-was ini mengakibatkan sembahyang tidak khusyuk kan, tidak khusyuk sembahyangnya. Kemudian Imam Ar-Rafi tadi kan mencontohkan lalu dengan kiasan namanya. Jadi kiasan itu adalah dikiaskannya, lakukanlah seperti Nabi waktu melapaskan haji dan umrah. Nah, disinilah muncul yang namanya tadi. Jadi sebenarnya minta maaf, minta ampun, kalau kita benar-benar mengikuti Imam Syafi'i, sebenarnya Imam Syafi'i pun tidak ada yang meriwayatkan. Salah satu dulu ulun pernah membaca buku punya Pak Pramono tentang namanya itu Al Hasan 4 jilid. Kenapa sih Muhammadiyah minta maaf bukan membandingkan? Muhammadiyah itu tidak ada batalkin dan macam-macam ulun pelajari. Ternyata memang dalilnya memang ada gitu. Jadi bukan kita kenapa Muhammadiyah ada misalkan kada batalkin, tidak misalkan kada arwah. Memang dia kan macam-macam dalil. Jadi dalil itu sebenarnya kalau kita melihat Imam Syafi'i membaca buku Al Hasan itu, Imam Syafi'i tidak ada melakukan talqin. Ternyata yang melakukan talqin itu setelah Imam Syafi'i. Jadi pengikut Imam Syafi'i tadi. Jadi salah satunya salah pemahaman tadi. Jadi salah pemahaman ya Imam Syafi'i
waktu pertama sholat ucapkan. Nah ternyata Imam Syafi'i disuruh mengucapkan takbir, bukan niat. Nah jadi salah pemahaman inilah akhirnya berlanjut. Jadi kemudian kalau aja kata Hidayat ulun mendengar ceramah beliau itu gini, kalau memang kita tidak ada was-was, minta maaf, kita yakinkan aja dah, niatkan dalam hati, sudah. Karena ulun lihat minta maaf kawanan kita tuh kadang-kadang sembahyang usalinya sampai 2-3 kali, berarti was-wasnya muncul terus. Jadi kalau kita kada was-was langsung aja, misalkan saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam sudah beres, kada ada was-was. Ini usali mencocokkan dengan niat yang dilepaskan dengan niat di hati. Nah ulun takutkan apa? Antara lapas yang diucapkan tidak sesuai dengan niat, ya tidak sah. Sudah paling gampang ya istilahnya. Jadi sebenarnya yang dilapaskan itu boleh dilakukan. Imam Malik membolehkan, cuma makruh kan? Berarti kan kada dianjurkan. Nah, bagi orang yang was-was. Nah, kalau kita was-was, boleh kita usali. Biar cari ya, mungkin satu hadis pun tentang niat dilapaskan. Dan semua ulama, semua kalangan ulama seluruh dunia bahwa yang nama niat adalah di hati, tidak dilapaskan. Nah, ini salah pemahaman. Cuma dari 4 mazhab tadi memang ada yang membolehkan, cuma makruh. Cuma kalau makruh kan memang kalau dikerjakan tidak berdosa kan, cuma ditinggalkan berpahala. Nah, jadi silahkan aja. Kalau ulun sama aja sama seperti pian, ulun kalangan ya kitanya nang kaum tuha juga. Dulu kan istrinya Bu Sali juga, cuma kata setelah membaca buku-buku misalkan kayak Al Hasan, kemudian tadi yang punya Syekh tadi, kemudian yang punya tadi. Jadi ternyata ulun baca itu memang bahwa lafaz yang diniatkan itu sebenarnya tidak ada hadisnya. Cuma pendapat ulama, dan ulama pun masih membolehkan karena makruh. Jadi makruh boleh dilakukan. Jadi minta maaf minta ampun ulun sebenarnya kenapa ulun tentang sholat ini ulun kaji benar-benar, karena dari semua apapun yang kita kerjakan sholat ini ujung-ujungnya biar bersedekah kayak apakah mun sholat kada pernah diterima, yang lainnya tuh lewat. Karena pertama kali dihisab adalah sholat bagaimana sholat kita ini benar, kada jangan-jangan ya Nabi kita ini termasuk golongan orang-orang yang 60 tahun sholat cuma kada pernah diakui oleh Allah kan. Jadi istilahnya tuh kalau kata ulama salah satu kunci untuk kita khusyuk, pelajari artinya dulu. Arti itu perlu sama sekali. Apa kalau kita tahu nyaman. Ulun sudah juga belajar sudah mungkin alhamdulillah berapa tahun mempraktekkan. Apabila kita connect itu pasti nyaman. Kadang-kadang kita kan kenapa beda aja. Memang orang memilih yang lebih abdol. Misalnya kita nah ulun ulang kemarin misalkan subhan ajim wa bihamdi kan misalkan Maha suci Allah yang Maha Agung serta memujinya. Kalau bagian nang Muhammadiyah subhanakallahumma rabbana wa subhanakallahumma rabbana wa hamdika allahumma ighfirli. Nah ternyata bedanya apa? Ternyata orang bagian Muhammadiyah ini ngambil yang lebih bagus lagi. Bukan salah. Yang tadi bujur ya kita pengagungan, ternyata yang memakai tadi itu artinya Maha suci Allah ya kan, serta memujinya hamba ya Allah. Kemudian yang terakhirnya apa? Ampuni hamba ya Allah. Nah ternyata kunci kenapa Muhammadiyah itu mengambil itu dari subhanakallahumma rabbana hamdika tadi, ternyata situ ada doa minta ampun. Kalau kita tadi apa? Maka subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah yang Maha Agung sedang memujinya. Cuma situ kan pujian. Nah kenapa Muhammadiyah itu paling bagus mana Allah mabait. Nah itu karena rahasia bahwa Allah mabait itu luar biasa sebenarnya. Kalau kita kan misalkan nang ini wajah tuh kan, itu cuma pujian. Kalau situ ada pengakuan dosa, ternyata ya kada salah, semuanya bujur. Nabi pernah melakukan, cuma ulun pernah membaca. Kalau kita hendak menuruti sunnah, lakukan semuanya kada apa-apa, ada masalah kita Allahumma baitna, kita misalkan ini wajah tuh boleh. Jadi waktu-waktu misalkan Allahumma baitna, sewaktu-waktu misalkan ini wajah tuh silakan. Nah itu kita praktekkan. Kenapa? Nabi semuanya pernah melakukan. Jadi Nabi pernah melakukan semuanya. Contoh aja ada masalah. Kalau kita bataklik satu mazhab kita istilahnya minta maaf. Kalau pian haji umrah babatalan. Jadi kita kan berubah lagi kan, berubah mazhab kan. Karena bila kita mazhab Syafi'i begatukan batal. Ada kawa kita kalau niat tawaf dan sa'i itu otomatis begatukan terus dengan orang kan. Jadi harus pindah mazhab kan, bataklik. Nah jadi maksud ulun dari apa yang ulun sampaikan sebenarnya tidak ya minta maaf bukan membanding-bandingkan. Kalau ulun ini sih mencari yang paling aman. Kalau berjalan tuh di pinggir, ulun cari yang paling pinggir lagi. Maksudnya kita menganggap ini benar.
Belum tentu bagi Allah kan, walaupun itu pendapat ulama kan, cuma hadisnya tidak ada. Cuma silahkan. Imam Malik mengatakan makruh. Kalau Imam Syafi'i itu sebenarnya dari Imam Syafi'i tidak ada meniatkan tadi dilapatkan. Cuma pengikut Imam Syafi'i, ya kayak kita tuh murid-muridnya itu yang telah melapatkan salah pengertian tadi, bahwa yang pertama kali diucapkan Allah harus dilapatkan. Yang pertama kali kita sholat harus diucapkan, artinya dilapatkan. Ternyata takbiratul ihram bukan niat. Jadi apa yang ulun sampaikan ini sebenarnya mungkin sedikit mungkin ya sedikit sok apa jurang sok iyanya bukan. Ada ulun tidak ada maksud lain. Apa yang ulun sampaikan itu sebenarnya tidak ada maksud tujuan kita merendahkan bahwa Imam Syafi'i, tidak ada. Karena memang dalilnya ulun baca dari mazhab tadi 4166 halaman, itu luar biasa dari Syekh tadi. Kemudian dari ulun ambil ada satu ulun mungkin tadi kayak fikihnya khusus niat ulun ambil, ulun gabung, kemudian bagaimana sholat yang benar menurut Agim. Jadi sebenarnya tuh apa yang ulun sampaikan ini ulun membaca bukan karangan ulun. Jadi ulun bukan mengarang mengada-ada. Jadi apa yang ulun sampaikan berdasarkan buku ulun yang membaca dengan pendapat-pendapat mazhab lagi. Jadi mungkin apa yang ulun sampaikan mungkin kebenaran hanyalah milik Allah. Jadi kesalahan adalah milik pribadi ulun. Jadi minta ampun ulun sekali lagi apabila yang ulun sampaikan menyinggung bapak-bapak, ibu-ibu semuanya masalah tentang niat. Ulun niat cuma tidak ada menyalahkan, cuma ulun membaca apa yang ulun baca, kemudian mendengar. Kadang-kadang paling senang ulun adalah mengikuti Ustadz Adi Hidayat. Kenapa? Ustadz Adi Hidayat ini adalah orang yang tengah-tengah. Dia tidak pernah membid'ahkan, kemudian tidak pernah menyalahkan. Jadi dia mengambil tengah-tengah. Kalau misalkan dulu kan ada istilahnya nih, misal minta maaf yang selawar nang di atas mata kaki kan, kemudian disuruh berjanggut. Kalau orang yang lain kan alien keras kan memakainya, apabila memakai pakaian yang berlebihan berarti sombong kan. Nah Hidayat itu cerdas. Ternyata bukan itu, jangan ambil dalil itu. Sejarah tadi kenapa orang mengangkat celana di atas mata kaki. Ternyata gini, di zaman Nabi itu kan antara orang non muslim sama pakaian, berjubah kan, kemudian panjang sama kan rata-rata. Nah ternyata jan Nabi untuk membedakan antara orang Islam dan non Islam itu, maka angkatlah kan pakaianmu di atas mata kaki, kemudian berjanggut. Nah itu aja sebenarnya. Jadi sejarah keluarnya dalil tadi itu kan Abu Bakar pernah bertanya dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah dengan pakaian hamba yang lebih dari batas mata kaki ini dianggap sombong? Jar apa? Jar Rasulullah, aku tahu isi hatimu. Nah berarti kan kada salah juga. Jadi ya lebih bagus sebenarnya kalau sunnahnya tadi memang harus di atas mata kaki. Cuma kita jangan menyalahkan yang di bawah mata kaki. Kalau kita misalkan merasa benar dengan yang di atas mata kaki, ya kita dianggap sombong juga karena merasa paling benar. Yang penting kalau sunnah itu dalilnya lebih bagus, maka pakai. Ada salah silakan, bagus. Kalau kita memakai yang sunnah yang paling kuat kan di atas mata kaki itu memang dianjurkan Rasulullah. Cuma Rasulullah tidak menyalahkan di saat Abu Bakar tadi memakai pakaian yang panjang juga melebihi dari mata kaki. Nah mungkin sampai di sini dulu, mungkin mun panjang umur ulun mungkin tentang sholat ya, tentang sholat sampai salam. Kenapa? Sholat ini adalah kunci semuanya, kunci semua ibadah. Diterima tidaknya ya sholat. Mungkin kalau masalah tajwid itu perlu sekali, nanti mungkin tajwid itu maninahnya itu penting. Kalau misalkan tajwidnya salah, jadi pangulun minta maaf kalau disuruh jadi imam kada wani, asli kada wani, bujur kada bacaan kita. Jangan asal maju, karena tanggungan kita ini makmum. Ya kalau makmum, kalau lu kada wani sama sekali, kecuali terpaksa sama sekali, kada ada lagi nahokonnya. Kenapa berat? Menanggung makmum. Munya kada paham hukum-hukumnya juga minta maaf. Lu kada wani, dengan lillahi ta'ala kada wani jadi imam. Kada sembarangan jadi imam. Kita nih, kalau asal maju aja nyaman maju. Cuma menanggung dosa kan kada. Kan itu. Nah kalau masalah tajwid mungkin Ustadz Taufik mungkin lebih paham. Nanti ulun Fatihah ulun kupas mulai tajwidnya, karena
kunci dari seluruh ibadah tuh Fatihah kan. Nah, di situ penting sama sekali bacaan yang harus dibenarkan tuh Fatihah nanti, Fatihah. Mungkin sebenarnya yang patut menyampaikan Ustadz Taufik. Nah, cuma bila Ustadz Taufik yang menyampaikan, kadang menyampaikan kan tentang bacaan Fatihah yang ulun harus tekankan tajwid-tajwidnya. Kalau sekarang tajwid itu berkembang. Kalau dulu ada namanya istilahnya apa tuh? Nah, istilah kemudian al-hamas tuh bahari ada. Sekarang ada itu istilah-istilah baru tuh al-hamas, istilah kemudian yang ajahar. Jadi istilah-istilah baru tuh muncul mungkin perkembangan zaman kan. Jadi untuk memudahkan orang mengaji tajwid. Jadi julun yang penting itu sebenarnya rumus kita membaca Quran itu adalah ayu-ayunkan menatahan. Nah, kenapa ulun ngajak lawan Ustadz Taufik, Ustadz Matabi'i julun. Ternyata memang paling banyak di Al-Quran itu adalah Matabi'i dan asli. Jadi ayu itu artinya alif, alam, ya, waw. Nah, kalau ada huruf itu, misalnya alif kasrah, analah patah, berarti kan Matabi'i 2 rakaat. Kadang-kadang nggak tahu bagaimana Ustadz Taufik, Ustadz Matabi'i. Memang benar ternyata paling banyak itu memang Matabi'i atau mat asli. Mungkin ini aja yang ulun sampaikan, salah hilap minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.